Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka, para warga sekolah apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PIP nih, karena kita lagi kejar target agar PIP sebelum tanggal 31 itu sudah teraktifasi semua. Nah, sampai dengan saat ini ternyata masih lumayan cukup banyak ya untuk yang belum diaktifasi seluruh Indonesia nih, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, Mas Eka akan informasikan ya semua provinsi. Kemarin sudah Mas Eka informasikan untuk Provinsi Aceh dan Bali. Nah, sekarang kita geser ke Banten dan Bengkulu kalau tidak salah ya. Nah, tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Jangan lupa ya, ketika sudah melihat informasi dari sini, di-share ke teman-temannya atau ke grup-grup WA-nya ya, agar informasinya bisa tersampaikan ke semuanya ya. Jadi ya, tidak ada lagi informasi yang tidak tersampaikan. Sebab ini untuk aktivasi PIP itu sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Kalau tidak diaktifasi dan tidak ada perpanjangan waktu lagi, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara. Kan sayang banget tuh ya, harusnya bisa didapatkan oleh para warga, jadi dibalikan lagi karena informasinya tidak sampai. Makanya Mas Eka buat seperti ini, mudah-mudahan informasi ini bisa sampai kepada para warga yang selama ini belum dapat informasi soal PIP ini, atau sekolahnya juga kurang mendapatkan informasi, jadi terbantulah informasinya karena untuk PP ini memang agak ini ya agak apa agak kurang informasinya gitu ya. Oke, yuk langsung aja tanpa bertele-tele kita ke website PIP-nya. Nah, ini ada jumlah nominasi nasional. Alhamdulillah nih ya, beberapa hari yang lalu kita lihat 2 juta, terus selang beberapa hari lagi jadi 1 juta, dan ini alhamdulillah dilihat lagi tinggal 986.248 siswa dari semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK skalanya nasional yang belum melakukan aktivasi dari jumlah total 5.594.898 orang, dan yang sudah aktivasi itu 4.608.650 orang. Yang belum itu 986.248. Nah, ini presentasinya di sini ada semua. Ini sih belum ada presentasinya ya. Ya, kurang lebih dapat 80%-an atau 90%-an lah ya. Jadi masih ngejar lagi nih 986 orang, tinggal sisa beberapa hari lagi. Mudah-mudahan para warga yang nonton ya silakan langsung di-share aja, mungkin juga ada temennya yang ada di Bengkulu, ada di mana ya, semuanya silakan di-share di keluarga-keluarganya yang mungkin juga dapat. Nah, bagaimana cara untuk mengeceknya apakah masuk nominasi atau tidak? Silakan cek di video Mas Eka sebelumnya, itu Mas Eka udah bahas ya. Bagaimana sih cara mengeceknya? Caranya cukup masuk di PIP sini, kemudian nanti di sebelah kanan pojok bawah itu ada pencarian, tinggal dimasukkan NIK dan NISN, kemudian di situ ada penjumlahan atau pengurangan, dimasukkan saja, cari, kemudian jika datanya ada ditemukan atau masuk sebagai SK nominasi tahun 2022, segera langsung lapor ke sekolahnya untuk minta surat aktivasi. Nah, itu cara untuk mengaktifasinya ya. Ini alhamdulillah berkurang tinggal 986, mudah-mudahan sebelum tanggal 31 sini sudah nol, artinya sudah tersalurkan semua. Yuk kita langsung masuk. Nah, ini untuk wilayah Banten dulu nih ya, Mas Eka akan bahas untuk wilayah Banten. Wilayah Banten baru 76% ya, 76,38% untuk semua jenjangnya, baik itu SD, SMP, SMA, SMK. Untuk SD-nya itu ada di angka 78% dari 145.127 yang menerima, dan belum aktivasi atau yang sudah diaktifasi, yang sudah diaktifasi 113.917. Jadi kurang lebih masih ada 20 ribuan lagi orang yang belum aktivasi tuh ya. 20 atau 30 ribuan lagi yang belum diaktifasi untuk jenjang SD, kemudian untuk jenjang SMP-nya juga demikian, dari 25.000 yang sudah diaktifasi 16.538, jadi kurang lebih masih ada 7 atau 8.000 orang lagi yang belum diaktifasi. Masih rendah banget ini, 64,85. Jadi teman-teman yang berada di SMP Banten ya, berarti Banten itu masuknya kabupaten ataupun kotanya ada Serang, kemudian ada Tangerang tuh ya yang dekat-dekat DKI. Coba nanti dicek ya, nanti Mas Eka akan buka detailnya kabupaten dan kota mana saja yang kira-kira masih banyak.
Kemudian SMA-nya ada 18.734, baru 79,45% yang sudah aktivasi 14.885 siswa. SMK-nya itu baru 74,36% dari 35.121 orang yang sudah diaktifasi 26.116 orang ya di siswa SMK. Nah, ini totalnya dari keseluruhan di Provinsi Banten itu yang dapat SK nominasi itu 224.483 dan yang baru aktivasi itu 171.456 orang atau 76,38%. Masih di bawah 80%. Ayo Banten nih teman-teman yang berada di wilayah Banten. Yuk kita langsung cek coba ya, kira-kira kota ataupun kabupaten mana aja yang wilayahnya rendah nih ya. Di sini untuk Kabupaten Lebak ada 79,70%. Dari total seluruhnya 47.053 orang yang sudah aktivasi 37.499. Jadi masih cukup lumayan tuh ya, masih lumayan ini masih 10 ribuan orang lagi yang belum diaktifasi ya. Kemudian Kabupaten Pandeglang nih ya, teman-teman yang ada di Pandeglang itu masih 74,82% dari total yang aktivasi itu 25.399 dari 33.948 orang. Kemudian ada Kabupaten Serang baru 78,35%. Yuk Serang, yuk. Kemudian ada Kabupaten Tangerang juga. Nah, ini Kabupaten Tangerang nih ya yang dekat dari Jakarta. Itu baru di angka 75,99%. Dari total jumlah yang menerima SK nominasi itu 58.131 orang dan yang baru diaktifasi 44.173 orang. Kemudian kota Cilegon. Cilegon itu 75,12 orang, 75,12% ya. Dari totalnya 4.868 orang. Untuk kota Cilegon itu ada di 75,12% dari 4.868 orang nih seluruh jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu yang baru aktivasi 3.657. Masih ada seribuan orang lagi ya, yang kurang 1.100-an, 1.200-an yang belum. Kemudian kota Serang nih, kota Serang itu ada 83,20% ya, dari total jumlah yang menerima itu 10.578 orang, yang baru aktivasi 8.801 orang. Kemudian ada kota Tangerang nih, yang dekat dengan DKI Jakarta. Biasanya banyak yang nanya, Tangerang kapan katanya ya. Untuk kota Tangerang nih masih ada di angka 71,87%, masih agak rendah ya. Dari total penerima 18.406 orang semua jenjang, itu yang baru diaktifasi 13.229, masih ada 4.000 atau 5.000 orangan lagi ya. Untuk jenjang SD-nya juga masih sangat rendah. Di sini yang paling rendah jenjang SMA dari 1.500 yang baru diaktifasi 990. Yuk Kota Tangerang, untuk teman-teman yang berada di Kota Tangerang silakan ya dicek apakah masuk nominasi atau tidak. Kalau masuk nominasi segera lakukan aktivasi ya. Minta suratnya dari sekolah ya. Kemudian di sini ada Kota Tangerang Selatan. Ayo anak Tangsel nih Tangerang Selatan. Itu wah ini masih cukup rendah banget, asli masih rendah banget, 68,28%. 68,28% dari total seluruh penerimanya itu 16.402 orang semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK, yang baru diaktifasi 11.199 orang. Kenapa pakai koma sih Mas Eka? Ya. Ini masih ada 500-an orang lagi 5 ribuan orang lagi yang belum diaktifasi tuh Kota Tangerang Selatan. SD-nya aja baru 68%, SMP 54,96%, SMA-nya 72,95 dan SMK-nya 75,10. Ini SD-nya ada 7.000 orang ya, 7.921 yang baru diaktifasi 5.000. Ya masih kurang 2 ribuan lagi tuh ya. Yuk, silakan teman-teman ya yang berada di kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Banten, silakan diinformasikan ke teman-teman yang lainnya. Segera lakukan aktivasi. Sebelum melakukan aktivasi, cek dulu masuk nominasi PIP 2022 atau tidak. Kalau masuk, segera lakukan aktivasi, minta surat dari sekolahnya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada para warga ya. Sekali lagi, mungkin juga ada teman atau saudaranya, silakan di-share ya
karena aktivasi PIP ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Jadi sebelum itu, ayo sama-sama kita kawal agar PIP ini, yang masuk nominasi ini segera melakukan aktivasi sehingga dananya tidak dikembalikan ke kas negara lagi ya, sehingga tersalurkan dengan baik dan, sesuai dengan yang penerima nominasinya ya. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka akhiri, Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.